Skill ke-21, make verbs agree after expression of quantity. Setelah expression of quantity, quantity ini kuantitas, jumlah. A particular agreement problems occurs when the subject is an expression of quantity. Kita terkadang susah untuk memberikan pasangan yang tepat ketika mengarah ke kuantitas, such as all, most, or some, followed by the preposition of. In this situation, ketika all, most, dan some ini diikuti oleh of, di situasi ini the subject all, most, or some can be singular or plural. Dia all, most, dan some ini ketika diikuti of, maka dia bisa saja singular atau tunggal, dan bisa saja jamak, depending on what follows the preposition of. Tergantung dari apa kata yang mengikuti of ini, apa yang menjadi objeknya. Kalau objeknya singular berarti dia singular, kalau objeknya plural berarti dia plural juga. Contoh ya, all of the book was interesting. Was singular karena book juga singular, bukan berpatokan pada all-nya. All ini banyak, semua itu kan berarti banyak, tapi bukan all yang menjadi patokan, melainkan book, karena dialah kata yang muncul setelah of. Ingat, ketika ini all, most, some menjadi subjek, maka dia bisa saja menjadi singular atau tunggal, dan bisa saja menjadi plural atau jamak, tergantung kata yang muncul setelah of. Kata yang muncul setelah of di sini adalah book. Ini singular atau tunggal, maka kita gunakan verb tunggal juga. Dalam hal ini was. Contoh yang kedua, all of the books. Books noun plus s berarti jamak. Maka kita juga butuh verb jamak, yaitu were interesting. All of the books were interesting. Kemudian all of the information. Information ini uncountable, tidak terhitung. Uncountable noun, noun yang tidak terhitung. Semua jenis noun yang tidak terhitung dikategorikan sebagai noun tunggal, bukan noun jamak. Bagaimanapun banyaknya, misalnya pasir. Pasir itu kata benda yang tidak terhitung. Bagaimanapun banyaknya, tetap berpasangan dengan verb singular. Verb singular karena dia masuk kategori tunggal. Bagaimanapun banyaknya air, dia tetap dikategorikan sebagai tunggal dalam bahasa Inggris karena tidak terhitung. Intinya, semua yang tidak terhitung masuk dalam kategori singular, maka berpasangan dengan verb yang singular juga. Dalam hal ini was. Keliru ketika kita menggunakan were di sini, meskipun banyak informasi, tapi dia masuk kategori uncountable noun atau noun yang tidak terhitung. Kemudian ini penjelasannya. In the first example, the subject all, dan seterusnya. Sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian kesimpulannya di sini, subject verb agreement after expression of quantity. Almost, some, half, of the. Penggunaan verb bergantung dari objek yang muncul setelah of. Seperti itu penjelasannya. Silakan latihan dan terus berlatih. Kemudian di skill 22, make inverted verbs agree. Ketika terjadi inversi, di sini kita terkadang kewalahan untuk menentukan verb apa yang akan kita gunakan. Apakah singular ataukah justru plural? Karena setelah terjadi inversi, kita terkadang gagal menganalisa noun yang mana yang dijadikan patokan. When we have seen that sometimes in English the subject comes after the verb. Kita telah melihat, kita telah mengetahui di skill sebelumnya bahwa sometimes subject muncul setelah verb ataukah terjadi inversi. Ini bisa terjadi. This can occur after question words. Ini bisa terjadi setelah ketika kata kalimat tanya di skill ke-15, ataukah setelah kata keterangan tempat
di skill ke-16 di skill sebelumnya ya, ataukah setelah negative expression di skill 17, atau setelah omitted conditional sentence, dalam hal ini membuang if-nya skill 18, dan after some comparison, setelah perbandingan more than, itu perbandingan di skill 19. When the subject and verb are inverted, ketika subjek dan verb diinversi, it can be difficult to locate them, itu akan menjadi hal yang susah untuk memilih pasangan yang tepat untuk kata kerja tersebut, and it can therefore be a problem to make them agree, itu bisa menjadi kendala dalam membuat agreement. Nah, contohnya di sini, behind the house was the bicycles I wanted. Ini ada tanda bintang, berarti salah ya. Kemudian behind the houses were the bicycle I wanted, ada tanda bintang juga, berarti salah. Kita baca sedikit penjelasannya. In the first example, it is easy to think that house is the subject. Di contoh yang pertama, sangat memungkinkan kita beranggapan bahwa house adalah subjek dari kalimat ini. House adalah subjek dari kalimat ini. Ketika house adalah subjek, maka pasangan yang tepat adalah was, karena house tunggal, was juga tunggal. Demikian juga di kalimat yang kedua. Ketika kita beranggapan houses adalah subjeknya, maka pasangan yang tepat adalah were, dalam hal ini verb plural. Karena kita beranggapan houses plural dan verbnya juga plural, berarti betul. Itu jika kita beranggapan bahwa houses ini adalah subjeknya. Nah, di sini house is not the subject. House itu bukan subjeknya, however, because it is the object of the preposition behind. Dia merupakan objek dari preposisi behind. Behind the house, behind preposisi, the house adalah objeknya. The subject of the sentence is bicycles. Subjek dari kalimat yang pertama ini adalah bicycles. And the subject bicycles come after the verb because of the place expression behind the house. Tapi verbnya, subjeknya muncul setelah kata kerja karena telah terjadi inversi disebabkan adanya keterangan tempat. Keterangan tempat yang melengkapi. Karena di skill sebelumnya itu, meskipun dia keterangan tempat tapi tidak melengkapi kalimat, dalam artian dia kalimat tersebut tetap utuh, sempurna meskipun keterangan tempat ini tidak ada, maka dia tidak bisa menyebabkan inversi. Tapi ketika keterangan tempat ini ternyata harus ada, jikalau dia tidak ada maka kalimat tidak sempurna, maka terjadilah inversi. Ketika keterangan tempatnya berada di awal ya. Sini maka subjeknya adalah bicycles plural, maka verbnya juga harusnya plural, yaitu were. Ini bisa kita balik, the bicycle I wanted was behind the house. Saling ketergantungan ya, saling ketergantungan dalam artian kalimat was the bicycle I wanted ini tidak akan sempurna jika tidak dilengkapi dengan behind the house. Di contoh yang kedua, subjeknya adalah bicycle. Sama seperti kasus yang pertama, dia diinversi karena ada kata keterangan tempat yang mengawali kalimat ini, dan keterangan tempat ini merupakan pelengkap. Dalam artian kalimat tidak akan lengkap jikalau tanpa kehadiran kata keterangan tempat ini. Maka subjeknya adalah bicycle dan verbnya adalah were. Itu adalah tidak agreement karena bicycle tunggal sementara were plural. Maka were harus diubah menjadi was, barulah melahirkan kalimat atau menghasilkan kalimat yang betul. Seperti itu, barulah lahir kalimat yang agreement. Subject verb agreement after inverted verbs, itu bisa question, skill 15 tadi, negatif itu skill 16, place skill 17, condition dalam hal ini membuang if-nya, conditional sentence itu juga terjadi inversi, comparison juga terjadi inversi, maka kita harus waspada terhadap penggunaan verb
dan penggunaan subjeknya ataukah subject verb agreement-nya. Kemudian ini latihan, silakan. Jika ada kesempatan terus berlatih dan terus berlatih. Jangan pernah menganggap bahwa saya sudah mahir, saya sudah lincah dan sebagainya. Tidak ada ujung daripada pengetahuan. Kita harus terus belajar. Seperti itu. Skill ke-23. Make verbs agree after certain words. Beberapa kata tertentu. Kita harus mengetahui beberapa jenis kata sehingga kita akan mudah untuk menentukan pasangan yang tepat untuk kata kerja. Certain words in English are always grammatically singular. Senantiasa singular. Beberapa kata dalam bahasa Inggris itu senantiasa singular. Even though they might have plural meanings, meskipun dia memiliki arti yang plural, memiliki arti yang jamak. Contohnya, everybody are going to the theater. Ada tanda bintang, berarti kalimat ini salah. Are going ini keliru. Kita lihat penjelasannya. Even though we understand from this example that a lot of people are going to the theater. Meskipun kita mengetahui di contoh ini bahwa banyak orang yang pergi ke teater. Everybody is singular. Everybody, kata everybody ini adalah singular, adalah tunggal dan requires a singular verb dan butuh singular verb juga. Are adalah bukan singular verb, dia adalah plural verb atau kata kerja jamak, maka tidak tepat berpasangan dengan everybody yang merupakan singular. The plural verb are going should be changed to the singular verb is going. Maka are going ini seharusnya diubah menjadi is going. The following chart list are the grammatically singular words that have plural meanings. Ini beberapa kata yang secara arti banyak, secara arti plural, tapi secara kaidah, secara gramatikal dia adalah singular. Anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, dan seterusnya. Each dan every. Everybody, setiap orang, ya, setiap orang. Maka seakan-akan ini dia memisahkan hanya satu orang yang dimaksud. Setiap itu berarti satu, ya. Meskipun jika dikumpulkan hasil dari setiap ini banyak, tapi dia memisahkan setiap orang berarti hanya dia menandai satu-satu orang, seakan-akan menandai satu-satu orang. Meskipun banyak yang ditandai, tapi yang ditandai satu-satu orang yang tertandai. Meskipun secara keseluruhan banyak yang ditandai, tapi dia menandai dengan cara menandai tiap-tiap orang. Jadi dalam bahasa Inggris setiap yang every, kemudian any, kemudian somebody itu singular dan butuh kata kerja singular juga. Tidak boleh berpasangan dengan kata kerja plural seperti itu. Jadi skill 23 merupakan akhir dari pembahasan untuk subject verb agreement. Di sini terdapat banyak latihan, silakan dilatih kemampuan kalian, silakan dilatih pencapaian kalian. Sudah sampai di mana pencapaiannya? Dan semoga dengan mempelajari skill-skill ini kita makin meningkatkan kemampuan kita dalam mengerjakan tes-tes TOEFL baik di internal kita maupun di luar ataupun TOEFL internasional, insyaallah.